Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Hari ini kita masuk ke materi teorema sumbu sejajar. Nah, setelah pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang momen inersia pada partikel dan momen inersia pada benda tegar, yakni di mana momen inersia pada benda tegar yang kita sudah cari itu adalah di mana momen inersianya diputar melalui pusat massa gitu kan. Nah, seperti yang kita sudah cari yaitu pada batang homogen, di mana momen inersia pusat massanya itu ialah 1/12 ml kuadrat. Nah, seperti ini ya yang nomor 1. Nah, kemudian untuk bola pejal, momen inersia di pusat massanya itu yaitu 2/5 mr kuadrat. Nah, begitu juga jika kita cari untuk momen inersia benda tegar yang lain gitu ya. Nah, seperti contohnya pada silinder tipis atau cincin. Nah, ini nanti akan kita dapatkan momen inersia pusat massanya itu yaitu sebesar mr kuadrat. Nah, seperti ini. Nah, begitu juga dengan bola berongga. Momen inersia pusat massanya itu yaitu 2/3 mr kuadrat. Nah, dan silinder pejal itu momen inersia pusat massanya itu adalah senilai 1/2 mr kuadrat. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya Nah, selanjutnya kita akan membahas teorema sumbu sejajar. Apa itu teorema sumbu sejajar gitu kan? Nah, jadi kalau sebelumnya kita sudah membahas momen inersia pada pusat massa, artinya benda tegar tersebut diputar melalui pusat massa. Nah, sekarang bagaimana jika sumbu putarnya itu ditaruh di ujung gitu kan? Jadi dia tidak ditaruh di pusat massa. Maka yang kita gunakan dalam kasus ini adalah teorema sumbu sejajar gitu kan. Nah, atau artinya dia diputar melalui pinggir ya gitu ya, pinggir benda tegar tersebut gitu ya. Nah, jadi teorema sumbu sejajar ini dia diputar di pinggir ya, tidak di tengah gitu kan, diputar di pinggir atau tidak di tengah gitu kan. Nah, seperti ini. Nah, contohnya kalau misalnya kita gambarkan dia batang homogen gitu kan. Nah, seperti ini. Nah, kalau kemarin kan kita sudah cari dia momen inersianya di pusat massa, berarti di sini gitu kan. Nah, sekarang dia diputarnya di sini, di pinggir, di ujung batang gitu. Maka kalau diputar di sini, berapa momen inersia batang tersebut gitu kan? Nah, maka kita bisa gunakan rumus ini. I aksen sama dengan I pusat massa, IPM, PM ini pusat massa ya, ditambah M D kuadrat. Nah, seperti ini. Nah, di mana I aksen ini merupakan momen inersia yang ditanya gitu kan. Nah, ini adalah momen inersia yang ditanya. Kemudian IPM ini adalah I pusat massa gitu kan, atau momen inersia pada
pusat massa. Nah, kemudian M itu adalah massa, gitu kan? M itu sendiri adalah massa. Dan D itu merupakan jarak dari sumbu putar terhadap pusat massa gitu. Jadi D ini adalah jarak dari sumbu putar terhadap pusat massa. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalau dia sumbu putarnya ditaruh di ujung, kita bisa gunakan rumus ini. I aksen sama dengan I PM ditambah M D kuadrat gitu. Nah, jadi misalnya ada soal gitu ya. Nah, jadi contoh soal misalnya nomor 1. Nah, jadi ini ada batang sepanjang L gitu kan. Batang sepanjang L. Nah, seperti ini ya. Nah, ini dia diputar di ujung. Anggap ini di tengah ya. Nah, ini diputar di ujung. Nah, diputar di sini. Nah, maka kalau kita cari momen inersianya gitu kan. Nah, ini bisa kita, ini L ya misalnya ya. Ini panjang batangnya adalah L. Nah, maka di sini yang diketahui itu adalah oke. Nah, yang kita tanya itu kan tadi yang ditanya adalah I aksen gitu kan. Maka untuk mencari I aksen ini kan kita harus membutuhkan IPM dan M dan D gitu kan. Nah, maka D-nya itu sendiri gitu kan. D-nya itu sendiri, D itu kan adalah jarak dari sumbu putar terhadap pusat massa. Nah, sumbu putarnya itu di mana? Ini ya, sumbu putarnya itu ini. Nah, pusat massanya itu di mana? Pusat massanya itu di sini, di tengah-tengah gitu kan. Di tengah-tengah. Nah, maka D-nya itu kan jarak dari sumbu putar terhadap pusat massa. Maka D-nya itu di sini gitu kan. Maka D itu adalah L per 2 gitu kan. L per 2. Nah, yang ditanyakan adalah I aksennya. Nah, I di pinggir gitu kan. Maka bisa kita jawab I aksen itu sama dengan I PM ditambah M D kuadrat. Nah, IPM-nya itu berapa gitu kan. Nah, IPM-nya itu adalah I pusat massa pada batang homogen. Nah, jadi ini kita anggap ini tadi ini batang homogen gitu kan. Nah, seperti yang kita ketahui sebelumnya, pada batang homogen itu I pusat massanya itu, nah, ya kalau kita lihat sebelumnya untuk batang homogen. Oke. Nah, ini untuk batang homogen. Oke, sorry. Ini ya. Nah, untuk batang homogen itu IPM-nya itu adalah 1/12 mL kuadrat gitu kan. Nah, maka IPM yang ini bisa kita pakai untuk mencari momen inersia pada ujung batang gitu kan. Nah, kita masuk lagi ke sini. Oke, itu tadi 1/12 mL kuadrat gitu ya. Nah, maka ini bisa kita tuliskan IPM-nya adalah 1/12 mL kuadrat ditambah M-nya adalah massa, tetap D-nya itu adalah L per 2. Jadi ini L per 2 dikuadratkan gitu kan. Maka ini bisa kita tulis 1/12 mL kuadrat ditambah, ini kan tadi M L kuadrat per 4 gitu kan. L kuadrat per 4 gitu. Nah, ini maka ini bisa kita selesaikan. Nah, ini kita samakan dulu penyebutnya, sama-sama 12 gitu kan. Maka ini adalah mL kuadrat ditambah ini 3 ya, 3 mL kuadrat.
Nah, maka 3 per 12 ml kuadrat gitu kan. Nah, ini kalau kita sederhanakan jadi 1 per 4. 1 per 1 per dibagi 3 ya. 4 dibagi 3, 1 dibagi 3, 4. 1 per 4 ml kuadrat. Seperti itu ya. 1 per 4 ml kuadrat. Nah, inilah momen inersia batang homogen yang diputar melalui, salah, ini 3 ditambah 1 ya, ini 4 ya. Sorry, ini 4. Maka ini 1 per 3 gitu ya. 1 per 3 ml kuadrat. Nah, seperti inilah batang momen inersia yang diputar melalui pinggir ya, pinggir batang gitu ya. Nah, contoh yang kedua misalnya pada bola berongga. Nih, kita lihat. Nah, momen inersia pada bola berongga yang diputar pada pinggir bola itu gitu kan. Nah, misalnya nomor 2 itu pada bola berongga. Nah, jadi ini bola berongganya kalau kita gambar. Nah, misalnya, dari sini ke sini itu diketahui D misalnya. D. Nah, di pusat masanya itu kan di sini ya. Pusat massa. Nah, maka berapa momen inersia di pinggir ini, gitu kan? Nah, maka yang diketahui di sini adalah yang pertama R-nya itu berapa? R-nya itu kan dari sini ke sini gitu kan. Nah, maka R itu sama dengan D atau D sama dengan R gitu. Nah, selanjutnya yang ditanya adalah I di pinggir gitu kan. Nah, maka bisa kita jawab I aksen sama dengan I PM ditambah M D kuadrat. Nah, di mana IPM untuk bola berongga itu bisa kita lihat. Nih. Oke, kita lihat dulu. IPM untuk bola berongga tuh. Nah, kita lihat bola berongga IPM-nya adalah 2 per 3 MR kuadrat. Yang nomor 4 ini ya, 2 per 3 MR kuadrat. Nah, maka bisa kita cari kembali. Nah, ini bisa kita tulis. Tadi 2 per 3 MR kuadrat gitu kan, IPM-nya 2 per 3 MR kuadrat ditambah M dikali R-nya, D-nya ini kita ganti jadi R gitu kan, R kuadrat. Nah, ini maka kalau kita samakan penyebutnya ini sama-sama 3, berarti ini 2 M R kuadrat ditambah 3 ya, ditambah 3 M R kuadrat. Maka ini 2 ditambah 3, 5 per 3 M R kuadrat. Nah, seperti inilah untuk momen inersia pada bola berongga, di mana sumbu putarnya diputar melalui ujung atau pinggir bola tersebut. Nah, gitu kan. Nah, persamaan ini juga bisa kita pakai untuk benda tegar lainnya seperti silinder tipis, bola pejal, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.